Oke, selamat pagi. Balik lagi di podcast Ubi. Tepuk tangan dulu dong. Gimana nih? Sudah mulai ada pencerahan? Tadi kalau kita tadi membahas tentang motivasi. Motivasi apa sih mengikuti PKM? Nah, di part 2 ini kita membahas tentang alur. Gimana sih alur penyusunan proposal biar lolos di PKM? Gitu kan ya. Iya. Langsung saja kita eksekusi. Kira-kira alur yang harus dipersiapkan nih apa nih untuk teman-teman UBI? Kak Farido atau Kak Rika dulu nih mau jawab? Yang senior aja. Senior ya. Kak Farido dulu. Senior aja. dan juga sudah punya pengalaman belajar di kegagalan ya. Ya, betul sekali. Oke, silakan Kak Farido. Alurnya gimana sih Kak? Kalau alurnya Tipsnya. niku kan yang pertama itu lihat pedoman. Oke. Pedoman itu sangat penting. Oke. Setuju. Terus setuju yang sih. kedua itu mencari anggota. Agak sulit ini. Oh iya. Ya. Soalnya gimana itu cari anggota yang punya visi misi sejalan dan bisa diajak kerjasama satu tim. Bener, Itu. jangan hanya titip nama ya. Iya itu. Oke. Jadi tanpa menyinggung pihak manapun. Oh ini. iya. Tapi itu realistisnya begitu. Iya, ya. kebanyakan gitu. Oke, lanjut. Ya, terus yang ketiga itu cari dosen pembimbing Mhm. yang sejalan lah sama kita gitu. Oke. Setelah itu kita observasi. Kalau saya itu kan PKMPM, jadi observasi dulu. Cari gimana judul itu belum ada lah di mana-mana. Jadi otak kita Di itu PKM sebelumnya Iya. gitu ya. otak kita itu diuji kreativitasnya itu. Oke. Setelah itu tentukan judul, laporan di Duspem. Gitu. Oh bentar, balik lagi coba ke kalau menentukan tim tadi kan, selain harus visi misi, kemudian mampu untuk bekerja teamwork ya Iya, kan. Nah, betul. ketentuan lain kira-kira apa tuh? Apakah bisa satu angkatan atau Kalau berlintas ketentuan ini, tim itu gitu? kalau dulu saya itu ya beda fakultas, Mhm. lintas prodi Oke. dan beda semester ya. Oh gitu. Iya, itu tipsnya itu biar lolos. Oke, harus sesuai dengan pedoman. Ya, sesuai ya. dengan pedoman. Satu tim berapa Satu orang tuh? tim itu maksimal 5 sama ketuanya. Oh gitu. Kalau Kak saya Farido kalau kemarin? saya itu cuma 4 orang. Sama ketuanya. Iya, sama ketuanya. Cewek cowok ya. Cewek cowok, 2 cowok, Dua cewek. 2 cewek. Oh, gitu. ya. Sama-sama. Ada lintas Iya. angkatan juga. Iya, lintas angkatan Lintas dulu. prodi juga. Iya, Ya, betul. oke. Jadi harus tahu juga nanti sesuai visi misi kita nggak sejalan, Iya, gitu sejalan ya. apa tidak gitu. Tapi kebetulan timnya bagus gitu ya. Alhamdulillah bagus ya. Agak susah dikit lah. Agak sedikit ya Pak. Nah, itu menjadi apa ya, kerikil-kerikil kecil mungkin ya. Dinamikanya. Dinamika tantangannya juga Iya. ya. Selain itu kalau Kak Farido menentukan pengabdian masyarakat. Kalau Iya. yang sebelumnya apa tuh Kak? Kalau sebelumnya itu kan saya itu PKMK. PKMK, kewirausahaan. Kewirausahaan, tapi ya belum lolos, belum rezeki lah gitu. Terus coba lagi PKMPM. Ya alhamdulillah lolos itu. Oke, pengabdian masyarakat. Iya. Terus mengangkat tentang menggunakan atau limbah dari popok apa? Kalau dulu itu observasi ya, saya itu keliling sama teman-teman. Terus kan ketepatan salah satu anggota saya itu rumahnya Tanggul Kundung. Oke. Nah di situ ada banyak popok ya di sungai-sungai, kan dekat sungai situ. Oke. Terus adalah di pikiran kita gimana popok ini bisa bermanfaat untuk warga sekitar gitu. Terus akhirnya dapat judul itu pupuk bayi itu bisa menjadi pupuk kompos dan media tanam berkualitas gitu. Oke, jadi limbah popok bayi ini Iya. bisa buat pupuk media pupuk kompos dan kompos. media tanam itu. Oke. Nanti kan yang diambil itu gelnya. Oke, Jelinya gelnya. itu. Ini ya lumayan. Mohon maaf ya kalau popok ini kan suatu yang ya nggak bisa kepake Iya. gitu ya. Benar. Tapi Bisa. justru yang memanfaatkan limbah ini bisa lolos Iya. gitu ya. Tapi tentunya effortnya lebih besar ya, Iya. karena itu kan mengolah popok ya. Ya mohon maaf, pasti kalau popok itu kan sesuatu ya pasti dibuang gitu. Iya. Tapi ini bisa dimanfaatkan. Apa Ya, ini Kak? kesusahannya itu apa ya? Baunya. Oh iya. Baunya itu. Kan Iya, harus iya. difermentasikan dulu itu. Fermentasi, fermentasi. ya. Kayak tempe ya. Oke. Terus Setelah itu ya alhamdulillah sampelnya lolos.
akhirnya judulnya lolos itu. Oke. Kalau Kak Farido ini menentukan judul dulu atau Kalau saya itu atau rumusan masalah dulu, gitu nggak sih? ya pertamanya itu ya observasi dulu, sesuaikan dengan rumusan masalah kita. Setelah itu aplikasikan ke judulnya. Oke. Kalau saya nangkapnya ini ya harus inovatif, Iya, inovatif. harus kreatif. Kreatif itu gitu ya. sangat penting. Oke, gitu ya. Jadi kalau saya nangkapnya tadi Kak Farido, yang pertama pedoman itu paling penting. Iya. Yang kedua cari tim. Tim yang, itu sangat juga penting itu. Iya, ya karena kita akan jadi teamwork gitu kan. Terus yang betul ketiga sekali. adalah dosen pembimbing. Kemudian yang keempat, Pembentukan proposal itu. oke, menentukan proposal. Iya, Tentunya ada beberapa judul kan, Iya. sehingga mana yang pas gitu Iya. kan. Oke. Betul Kita spill sedikit dulu itu ya. Nanti akan ditambahkan mungkin sambil kita diskusi. Kalau versinya Kak Rika apa nih? Soal alur proposalnya aja ya kayaknya Budu, kayak Oke. penyusunannya mungkin. Oke. Soalnya tadi kan udah di-spill banyak sama Kak Farido tuh. Jadi gini, untuk PKM sendiri karena banyak subtemanya, banyak skemanya juga, ada buku panduannya. Jadi masing-masing itu beda teman-teman untuk proposalnya, susunannya. Oke. Beda. Jadi PKMK, PKM VGK, PKM PM, PKM KI, KAC dan juga lain sebagainya itu beda-beda untuk Ketentuan. ketentuan ketentuan. format proposalnya beda-beda. Jadi bisa dicek di buku pedomannya. Iya. Udah ditaruh linknya di deskripsi. Jadi tinggal diklik aja, dicermati dan juga dibaca teman-teman. Harus gitu. literasi membacanya Iya. harus penting. Betul, Iya kan? mahasiswa Sangat harus penting itu. literasi. Oke, terus Oke, lalu kalau buat isi proposalnya karena tadi PM sama VGK itu agak berbeda Beda. isinya. Oke. Enggak agak lagi sih, udah pasti berbeda. Beda. Gitu. VGK adalah video gagasan konstruktif. Konstruktif, ya, Oke. konstruktif. Iya, jadi kalau waktu PKM VGK itu isinya harus gimana ya? Kita harus meyakinkan dewan juri. Sebenarnya gini, semua PKM itu tugas kita adalah bagaimana meyakinkan dewan juri lewat tulisan kita, Oke. lewat proposal kita. Mhm. Jadi khususnya pada bab 1 gerbangnya dulu nih, awal mula dari semuanya itu dari bab 1. Jadi gimana kita menyusun bab 1-nya? Gimana singkat, padat tapi tersampaikan. Oke. Karena kan ada To the point nggak ya, sih? to the point, benar. Jangan bertele-tele Iya. gitu ya. Iya, selain jangan bertele-tele juga harus ada literatur terdahulu atau teori terdahulu yang juga mendukung penelitian kita. Jadi tetap relatable gitu loh. Oke. Jadi kita harus mencari kebaruan di antara kebaruan-kebaruan yang lain. Dan itu PR-nya, setuju banget sama yang dikatakan sama Kak Farido tadi, harus kreatif. Di bab 1 itu tadi kan juga dibahas kayak manfaat, tujuan kita. Oke. Jadi semuanya harus disampaikan pada bab 1 itu tadi. Ini PKM VGK ya teman-teman. Tapi secara garis besar intinya sama semua. Gitu. Dan juga kan karena ada batas maksimal proposalnya. Jadi harus dibuat sepadat mungkin itu sih. Oke. Gitu. Itu ya untuk di bab satunya Iya. ya. Jadi harus terstruktur dan to the point Yap, gitu. betul. Kalau VGK apa nih? Apa tantangannya? Tantangan Maksudnya VGK ya. untuk menulis proposal. menulis proposalnya Karena sesuatu, kalau Kak Farido kan belajar dari pengalaman ya. Maksudnya pernah gagal, kemudian di Coba kali kedua baru bisa lolos gitu. Kalau Kak Rika ini gimana nih? Alhamdulillah saya alhamdulillah pertama Tahu ini ya. ya pertama Tahu kali Medan naik. kayaknya ya. Ya. Hebat sekali pertama ini. kali naik proposal gitu. Oke. Ini pertama sih gitu, alhamdulillah. Oke, apa tentang apa Kak? Mungkin bisa di-spill lagi. Oke, karena saya ambilnya kan video gagasan konstruktif. Itu saya ambil topiknya tentang tentang kesehatan. Oke, jadi di latar belakang tuh karena di tahun 2023 Iya, 2000 sekian sampai sekian persentase obesitas naik. Karena Oke. saya kan ambil sendok pintar penghitung kalori. Jadi sesuatu yang relate sama penghitung kalori. Karena pada tahun 2023 itu kayaknya lagi booming diet, terus workout juga kan. Bener, Jadi saya obat-obat herbal Iya, obat yang herbal. sana sini kalau lihat di Instagram di ini banyak yang Iya, muncul benar, gitu ya. setuju sama kayak korset pelangsing gitu. Siap. Iya. Jadi Iya. saya berpikir oke lah, mungkin kalau korset itu udah banyak yang pakai. Oh benar, emang ringkes, bisa dibawa kemana-mana, juga efisien dibawa kemana-mana gitu. Oke. Tapi itu kan cuma untuk penyamaran aja. Gimana kita bisa punya badan yang sehat,
punya badan yang sehat tapi dengan cara yang mudah juga. Jadi akhirnya kepikiran bikin sendok pintar tersebut gitu. Oke. Jadi Gitu cari ya. masalah dulu. Cari masalah. Cari masalah dulu. Waduh, sulit ini. Cari masalah dulu. Cari masalah dulu Cari ya. masalah dulu. Tapi untuk VGK ini ya, tentu kan kalau PM ini kan kepada masyarakat. Kalau VGK ini kayaknya apa nih yang menjadi effortnya? Kalau ini kan tadi kan ke masyarakat, jadi harus observasi. Kalau VGK nih ya pasti tentu observasi lah ya. Ya, Tuh tetap. gimana tuh Tante? Kalau VGK kemarin itu karena saya gak ada background kayak multimedia, film dan lain sebagainya, cuma modal suka nulis aja. Jadi saya harus belajar dari nol gitu Bu Dwi. Jadi saya harus belajar dari nol tentang penulisan skrip, penulisan naskah. Terus juga karena di VGK itu harus terperinci semua. Bagian lampirannya tuh harus terperinci kayak shootnya kamera itu ada angle-angle-nya, ternyata ada angle eye dan juga lain-lain gitu. Jadi saya harus belajar dari awal. Jadi itu benar-benar otodidak semuanya gitu. Oke, balik lagi ya. Oke, itu mungkin nanti kita akan bahas tentang kendala-kendalanya. Kalau penyusunan tertarik dengan yang bab 1 tadi ya, latar belakang, tujuan, maksudnya harus tepat, to the point, jangan bertele-tele. Nah, kebanyakan untuk penulisan proposal ini anggaran mungkin ya, RAB-nya. Iya, RAB-nya. Nah, itu RAB-nya berapa loh, Kak? Sama nggak sih kalau dari tahun 2022 sama 2023 sama nggak? RAB-nya agak beda ya, Iya, Kak. beda-beda. Batasannya beda, setiap tema itu beda-beda. Kalau temanya angkatan sama. Kalau angkatan saya itu kalau PM itu maksimal kayaknya 6 juta. Oh, 6 juta. 6 juta lolosnya 5 juta. 5.300.000. Iya, hampir 100%. Ya. Iya. Kalau Kak Rika? Kalau tahun saya tahun 23 itu maksimal 10 juta. Saya dapatnya 6,6. Tapi mengajukan kemarin 8. Iya, mengajukan kemarin 8. Jadi turun 6,6. Iya. Karena masih meskipun mungkin banyak yang turun dari RAB-nya tapi mungkin ide saya itu bisa menutupi kekurangan dari RAB tersebut. Oke. Kalau di Basuta tentang latar belakang. Iya. Kalau anggaran ini ya, RAB, tentunya Dewan Juri juga pasti akan, wah ini sesuai nggak sama judulnya sama kebutuhannya, jangan sampai nggak sinkron balance, gitu ya, nggak balance gitu. Gimana Kak? Karena kalau di VGK itu tidak diperkenankan bikin kayak inventaris, itu nggak diperkenankan. Jadi di pedoman nanti itu ada tertera dijelaskan juga apa saja yang boleh dianggarkan, apa yang tidak gitu. Jadi teman-teman harus rajin-rajin membaca pedoman itu sangat penting gitu. Sangat penting gitu. Ya gimana kemarin itu untuk memaksimalkan 10 juta itu saya udah coba cari cara muter otak banget. Akhirnya mentok dapat ngajuin 8,7 kemarin. Jadi saya lebih ke kayak akomodasi gitu-gitu aja sih kebanyakan. Aplikasi editing juga gitu. Oh, jadi kalau untuk pengajuan proposal awal berarti harus lebih ini ya, terstruktur mulai dari bab 1. Kalau bab 2 tentang apa tuh, Kak? Bab 2 tentang isinya yang mau dilakukan. Baru nanti bab berikutnya anggaran gitu ya. Karena setiap tema kan beda-beda ya. Garis besarnya begitu mungkin ya. Jadi untuk anggaran ini mungkin juga harus ada perincian, harus dibaca itu tadi pedomannya. Jadi kalau saya nangkap dari kedua narasumber kita, Kak Rika sama Kak Farido, yang penting teman-teman jangan overthinking. Iya. Ya kan? Kebanyakan kalau teman-teman UBI itu banyak yang dipikir tapi actionnya kurang. Iya kan sih, kurang sih benar-benar. Ibarat sama kayak saya itu gagal kadang besok enggak coba lagi. Oh gitu ya. Iya. Oh iya. Tapi kegagalan adalah pengalaman terbaik ya. Guru terbaik. Ya. Kalau bisa coba lagi. Coba lagi. Jadi yang penting sudah punya ide gagasan, cari tim ya kan, kemudian cari dosen pembimbing dan juga harus berani untuk action. Harus kan? Harus berani mencoba. Yang penting sih sudah usaha, udah doa, kalau hasil mah udah pasrahin aja gitu kan. Benar. Iya kan? Jadi yang terpenting adalah teman-teman jangan takut nanti gimana ya, saya nanti kalau nggak lolos dan sebagainya. Mungkin keraguan itu pasti akan muncul. Cuman ada dosen pembimbing nih
yang akan ngebimbing teman-teman ya kan Iya, ya. betul. Ya Kak Rika aja lihat dong sekali mencoba langsung lolos ya. Siapa tahu teman-teman UBI juga begitu. Iya. Sekali mencoba, sekali masukin proposal langsung lolos. Amin, ya. Amin. Jadi itu untuk alurnya. Tapi dari sekian yang kita bahas tentang alur, yang paling penting adalah literasi. Oke, betul. Ya kan? Membaca literasi sesuai dengan pedoman, karena pedoman ini Dewan Juri juga pasti patokannya adalah pedoman. Iya, betul. Iya. Ya kan? Jadi itu untuk alur lolos proposal PKM. Dan di segmen berikutnya ya di part 3 ini kita akan membahas kendala apa sih yang dialami teman-teman yang sudah lolos ini selama PKM berlangsung. Jadi semoga bermanfaat untuk alur biar lolos di proposal PKM, dan kita lanjut di part 3 tentang bagaimana kendala untuk lolos di PKM. See you. See you.